di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan hikmah dalamku, dalamku. Setiaku kepadamu. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, oh, 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 oh. Terima jawaban doaku. Dengan dalam kesesakanku kau beri kedamaianmu dalam
pengorbananmu. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Alive.
mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 telah dimulai. Dapatkan potongan 75% untuk dana partisipasi pendidikan atau yang dikenal dengan DPP selama periode pendaftaran bulan September dan Oktober 2020. Sekolah Metodis 2 sangat optimis dengan strategi dan infrastruktur yang telah dibangun. Kami akan mempersiapkan rencana-rencana kegiatan belajar mengajar untuk menjangkau generasi berikutnya untuk siap menghadapi masa depan mereka dalam dunia digital. Ada banyak yang bertanya apakah sekolah secara online tepat untuk anak-anak TK. Pola pendidikan jarak jauh merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Maka sangat penting bagi kita untuk mulai membiasakan anak-anak kita, secara khusus mereka yang ada di usia TK untuk mulai belajar secara online. Kualitas akan tetap sama, namun cara mungkin berbeda. Yang kami persiapkan adalah anak terbiasa dengan belajar dari rumah, terbiasa menggunakan peralatan elektronik, dan membentuk pola kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Hasilnya nanti, anak-anak yang akan melanjutkan ke tingkatan SD sudah terbiasa dengan pola belajar secara online. Dapat duduk tenang di depan perangkat elektronik dan memiliki rasa ingin tahu sebagai pembelajar yang mandiri. Hal yang menyenangkan dari sistem pembelajaran online di SD Metodis 2 adalah cara belajar yang fleksibel. Kami mengerti papa mama sebagian juga bekerja dari pagi sampai sore hari. Jadi, kendala seperti itu pun tetap dapat dikonsultasikan kepada guru-guru kami. Kita akan atur waktu tertentu untuk tetap dapat bertemu tatap muka dengan anak. Bahan ajar untuk anak-anak akan kami berikan setiap bulannya. Field trip akan berjalan secara online. Proyek kreatif juga akan tetap kita lakukan bersama dengan anak-anak. Dan katanya akan ada teater boneka eksklusif yang dipersiapkan guru-guru untuk anak-anak TK SD Metodis 2. Tayang perdana buat anak-anak kita melalui platform YouTube Metodis 2. So, nantikan ya!
Yang kami jamin adalah kualitas pembelajaran yang dilaksanakan baik secara offline maupun secara online akan tetap sama, bahkan lebih baik. Kami juga sangat terbuka dengan masukan dan saran. Orang tua tetap dapat terlibat dan mendampingi proses pembelajaran anak secara online. Akan ada kuesioner yang kami bagikan di setiap akhir bulan untuk mengetahui input dari orang tua dan juga sebagai evaluasi terhadap pembelajaran online yang sekolah lakukan. Apabila ada kendala teknis seperti perangkat elektronik yang bermasalah, akses internet yang terkendala, dan anak mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian, jangan panik, tetap ceritakan kepada kami. Guru akan berperan sebagai mentor. Anak-anak akan kami dorong menjadi pembelajar yang mandiri. Selama 3 tahun di SMA Metodis 2, kami berfokus membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan di perguruan tinggi. Semua informasi tentang perguruan tinggi, baik jalur beasiswa maupun reguler, akan selalu kami sampaikan. Akan ada pameran pendidikan perguruan tinggi secara online, webinar khusus dengan universitas-universitas yang berkualitas yang bekerja sama dengan kami. Pembelajaran online memungkinkan kita mengajar dan belajar dari tempat tertentu. Artinya adalah kita tidak perlu untuk mengeluarkan atau bolak-balik ke satu tempat, dan juga kita tidak perlu juga terbatas dengan satu jadwal yang begitu kaku. Itu berarti selain kita menghemat waktu, kita juga menghemat uang. Ada yang bertanya, kalau di SMK Metodis 2, anak-anak nanti prakteknya bagaimana? Tenang, kami sudah menyiapkan cara agar pembelajaran praktek tetap akan terlaksanakan. Akan ada jadwal kelompok kecil yang kami atur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Konsep pendidikan tradisional memang telah berubah secara radikal, secara khusus selama masa pandemi ini. Hadir untuk belajar di ruang kelas bukan lagi menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Siap-siap kita akan masuki revolusi pendidikan secara online. Sekolah Metodis 2 tetap siap! Shalom jemaat terkasih, welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-25. Dan kami terus berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan Pendeta Benny Solihin dari Indonesia Preaching Ministry dengan tema Saat Allah absen dalam kesulitan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk menghadapi segala kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita ada pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari pada saat ini, kita mempersiapkan hati kita akan beribadah bersama-sama. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah pada hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih, Tuhan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Hadiratnya memuaskan engkau dan saya. Hadiratnya memenuhi setiap kita. Mari saat ini dengan kesungguhan hati, kita mau sama-sama angkat pujian ini.
Kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kami berseru Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. mari kita sama sembah ke Tuhan kita. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dengan iman kita angkat pujian ini, kita katakan Tuhan hadir dalam bait. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kami berseru Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. kami bawa serukan kami Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi
kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada pada hari ini itu semua karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur kami. Terima kasih untuk setiap kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kadangkala kami tidak bisa membalas kasih yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tiap-tiap hari dalam hidup kami, terkadang kami melukai Engkau Tuhan, melalui sikap kami, melalui perbuatan kami maupun melalui perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa, kalau kami belum bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan dan sucikan setiap kami Tuhan, yang pada hari ini kami akan beribadah ya Bapa. Engkau layakkan dan sucikan kami untuk setiap puji-pujian dan penyembahan yang akan kami bawa pada hari ini. Dan terkhususnya ya Tuhan, Engkau layakkan kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran dari firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang layakkan dan sucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Dia Allah yang baik dan teramat baik bagi kita. Saya mengajak sama Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau nyanyikan, kita mau nyatakan bahwa Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Dia baik, Dia setia bagi kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik di dalam hidupku, di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Kau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan.
jempolmu, katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, sangat baik, teramat baik, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, teramat baik, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik, Yesusku baik, Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kurang lebih 6 bulan kita mengalami suatu kehidupan yang berbeda dalam masa new normal ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, apapun kondisi kita saat ini, percayalah Tuhan ada dan Tuhan berkarya atas hidup kita. Kita akan bawa setiap persoalan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu perlu percaya bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Setiap langkah kita perlukan Tuhan. Mari saat ini kita ambil sikap kita akan angkat pujian ini. Kita mau katakan bahwa kita perlu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Oh kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sembah dia katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami memerlukan Engkau Yesus. Pada saat ini kami akan bawa setiap pergumulan kami Tuhan, setiap pergumulan jemaat-Mu ya Bapa. Ya pada hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk hamba Tuhan dan pelayanan gereja GMI Bethlehem dalam masa pandemi ini. Dan kita juga akan doakan untuk jemaat kita yang bergumul untuk penyakit yang diderita oleh suami. Biarlah Tuhan Yesus yang angkat penyakitnya dan Tuhan Yesus yang akan sembuhkan. Mari kita angkat suara kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus berkati ya Tuhan gereja kami GMI Bethlehem. Engkau berkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ya Bapa di gereja ini. Tuhan pimpin disertai ya Tuhan. Di masa pandemi ini ya Tuhan, kami harus melaksanakan ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan daripada-Mu ya Bapa, sehingga pelayanannya Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati gereja ini ya Tuhan. Makin hari makin bertumbuh ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin gereja ini. Dan kami juga berdoa ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk jemaat kami yang saat ini sedang bergumul untuk suaminya yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang angkat penyakitnya ya Bapa. Kami percaya Engkau dokter dari segala dokter. Engkau yang akan sembuhkan, Engkau yang akan pulihkan ya Bapa. Kami meyakini dan percaya dengan iman apapun ya Tuhan, Engkau Yesus yang akan memberkati, Engkau Yesus yang akan memulihkan, Yesus yang akan memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kita mau berdoa untuk usaha yang saat ini sedang mengalami banyak masalah, terkhususnya di pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Yesus yang berikan kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat kita yang berbisnis. Biarlah dapat terus mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya. Dan kita juga berdoa pada saat ini untuk jemaat kita yang mempunyai rencana untuk pindah ke Medan, di mana kondisi istri sedang hamil 6 bulan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan bagi sang istri dan juga bagi bayi dalam rahimnya. Biarlah setiap proses pemindahan mereka ke Medan dapat berjalan dengan lancar. Mari kita angkat suara kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa pada saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, usaha-usaha sedang mengalami suatu permasalahan ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, kami meyakini kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Engkau yang akan mampu memulihkan setiap usaha-usaha jemaat GMI Bethlehem ini ya Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus berkati kami. Tuhan Yesus beri kekuatan bagi setiap kami ya Bapa, dan terkhususnya ya Bapa, biarlah kami setiap jemaat-Mu dapat terus mengandalkan Engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, dan kami dapat menjadi berkat dalam setiap tempat-tempat kami bekerja ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami sehingga kami dapat terus mengandalkan Engkau, sehingga kami diberikan kekuatan ya Bapa. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu saat ini ya Bapa, untuk jemaat kami yang saat ini yang akan pindah ke Medan, di mana sang istri sedang
hamil 6 bulan ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati. Kami berdoa untuk istrinya ya Bapak. Biarlah Engkau yang berikan kesehatan untuk ibu dan bayi ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin berkati ya Bapak. Sehingga Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang akan memberikan kelancaran bagi setiap mereka semua ya Bapak. Dan Tuhan Yesus berkati ya Bapak untuk proses pemindahan mereka ke Medan. Biarlah Tuhan Yesus yang berkati mereka sehingga semuanya pun dapat berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa ke dalam tangan-Mu ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak, biarlah mereka dapat menjadi terang, dapat menjadi berkat bagi sesama yang ada di tempat lainnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat ini untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita masih ada pada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita bersyukur untuk berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kita. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati usaha dan pekerjaan kita. Yesus yang turut ambil alih dalam usaha dan pekerjaan kita. Sehingga kita dapat terus mengandalkan Tuhan. Dan kita dapat menjadi terang di tempat kita bekerja. Dan kita bersyukur untuk perkuliahan yang sudah berjalan sampai semester 5 dan dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati jemaat yang sedang berkuliah, yang sedang melaksanakan pendidikan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan pada saat ini ya Bapak. Kami telah membawa setiap doa-doa kami dan setiap press report kami ya Bapak. Kami bersyukur setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan kami meyakini ya Bapak, pada saat kami datang di hadapan-Mu membawa setiap persoalan kami dan kami mengandalkan Engkau dalam setiap permasalahan kami, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Kita mau katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari dengan rendah hati kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami, lalu berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dia berdiri dan berbicara dengan keyakinan bahwa Roh Allah akan memakainya. Tolong dia. Bapa dalam surga, silakan Engkau berkata-kata karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan kali ini akan terambil dari Mazmur ke-42. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah.
Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah peribahasa yang tepat yang saya akan kenakan pada diri seorang ibu, yang kisahnya akan saya ceritakan kepada saudara. Saudara, dulu suaminya adalah seorang pengusaha, mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Satu kali suaminya mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu semuanya ditinggalkan, usahanya berhenti saudara. Ia masuk sekolah tinggi teologi sebagai mahasiswa baru. 4 tahun dia belajar teologi di sana, akhirnya selesai. Dan dia diutus melayani sebuah gereja kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, income mereka merosot dengan tajam. Itu bukan disebabkan karena suami istri ini sangat royal hidupnya. Jauh dari kata royal saudara. Tetapi karena kedua orang ini mempunyai hati yang begitu penuh dengan belas kasihan. Tidak tega kalau ada jemaat yang kekurangan. Saudara, pada satu pagi sang suami pergi keluar kota untuk pelayanan. 3 jam kemudian saudara, sang istri mendapat kabar kalau suaminya mengalami kecelakaan. Tertabrak sebuah bis yang besar yang berlari dengan begitu cepatnya. Dan ironisnya saudara, orang berkata bahwa suaminya meninggal dunia ketika sedang menolong korban tabrak lari dari motor yang begitu cepatnya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, matilah seketika sang suami. Saudara, pada waktu penguburan selesai, sang istri masih berdiri dengan tegar. Dia masih punya keyakinan bahwa Allah punya rencana di dalam kehidupannya. Karena itu ia menerimanya dengan tabah. Saudara, beberapa bulan setelah suaminya meninggal, putrinya yang paling besar, seorang pengusaha importir barang-barang rumah tangga, mendapat masalah saudara. Ia ditipu oleh teman bisnisnya habis-habisan. Sampai dia harus jual rumah untuk membayar hutang-hutangnya yang begitu banyak. Oh saudara, melihat hal seperti itu, sedihlah hati sang ibu. Belum lagi cekcok rumah tangga di dalam putrinya ini, dalam rumah tangga putrinya. Akhirnya berujung pada perceraian putrinya. Hancur hati sang ibu ini. Tetapi dia harus menunjukkan ketegaran, mempunyai iman bahwa Tuhan punya rencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun rupanya kesusahan belum berhenti mengikuti hidup sang ibu pendeta ini. Satu hari dia mendapati putranya sedang menggigil di kamar belajarnya. Saudara, ketika dia menemukan itu, dia terkejut sekali. Sakit apa putranya? Cepat-cepat dia bawa ke rumah sakit saudara. Dan pada waktu dokter memeriksanya, dokter berkata bahwa putra dari ibu ini sedang sakau berat. Ternyata putranya adalah pecandu narkoba kelas berat. Padahal saat itu putranya sedang skripsi saudara. Di akhir-akhir studinya. Oh saudara, hati ibu mana yang tidak hancur melihat nasib putranya seperti ini. Tapi demi putranya dia menjual rumah yang satu-satunya diwariskan oleh sang suami. Demi anaknya bisa direhabilitasi saudara. 6 bulan di panti rehabilitasi. Biaya yang keluar begitu banyaknya saudara. Tapi sang ibu tabah. Dia jalani satu persatu. Dia kembali menata hidup putranya agar putranya bisa diselamatkan dan punya masa depan yang baik dan cemerlang. Saudara, 6 bulan kemudian keluarlah sang putra dan karena sudah dinyatakan sembuh. Tapi yang mengejutkan, sebulan kemudian
sang putra ditangkap polisi dengan tuduhan pengedar narkoba. Kemudian pengadilan memutuskan 3 tahun penjara. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang memukul hati dan iman sang ibu pendeta ini. Belum lagi keadaan ekonominya morat-marit, hidup makin susah. Belum lagi saudara-saudaranya yang non-Kristen menuduh dia bahwa dia itu bodoh dan tidak berhikmat, membiarkan suaminya untuk menutup perusahaan menjadi pendeta malah. Sekarang semua kocar-kacir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jiwanya semakin tertekan. Penyakit ginjalnya yang dia derita sejak remaja mulai kambuh lagi saudara. Sampai akhir-akhirnya mencapai puncaknya. Dia gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ranjang rumah sakit tengah malam itu, tangisnya pecah. Ia menjerit-jerit memanggil nama suaminya, bukan nama Tuhan. Dia sudah terlalu kecewa kepada Tuhan. Dia sudah tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu mampu untuk menghindari segala sesuatu bencana yang bisa terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan mampu, tapi Tuhan tidak melakukannya. Dia menjerit memanggil nama suaminya, bukan nama Tuhan. Saudara-saudara, hanya satu pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau Tuhan? Saudara, di ranjang rumah sakit, dia menangis. Di ranjang rumah sakit malam itu, dia bertanya kepada Tuhan. Namun dia tidak mendapati jawaban apapun dari Tuhan. Selain yang dia dengar suara tangisannya sampai subuh dini hari. Saudara, apa yang dialami oleh ibu pendeta itu merupakan kenyataan hidup. Yang bisa dialami oleh siapa saja. Oleh engkau dan juga oleh saya. Pernahkah saudara merasa ditinggalkan Tuhan justru saat-saat saudara memerlukannya? Pernahkah engkau merasa Tuhan absen dalam hidupmu justru pada saat-saat engkau memerlukan bantuannya? Pernahkah doamu tidak dijawab justru pada saat-saat mendesak engkau membutuhkan pertolongannya? Sampai engkau menjerit dan aku menjerit, di manakah engkau Allahku? Saudara, seorang pengubah lagu yang bernama James Bignon mengungkapkan dengan sangat menyentuh dalam lagunya yang berjudul Answer Me. Di sini saudara, dia menulis lirik-lirik yang menyatakan kehilangan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Mari kita dengarkan video lagu ini saudara. Dan rasakan kepedihan daripada James Bignon ketika bertanya, di mana engkau Tuhan? Jawablah aku. Answer me, sweet Jesus. I need you, Lord. Saudara-saudara, pemazmur yang menulis Mazmur 42 ini bersama dengan orang-orang sebangsanya, orang Israel, juga mengalami absennya Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam kesulitan-kesulitan mereka membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan tidak nampak sama sekali. Saudara, melalui lirik-lirik yang memilukan hati, Pemazmur 42 ini melukiskan perasaan ingin sekali bertemu dengan Tuhan. Ini tergambar dari Mazmur ratapan yang dia tulis saudara.
Saudara, besar kemungkinan orang-orang Israel bersama sang pemazmur saat itu ada di tanah pembuangan kerajaan Babel. Mereka termasuk orang-orang yang ditawan di sana. Bertahun-tahun mereka hidup di dalam ketertekanan. Bertahun-tahun mereka berseru kepada Allah. Tapi bertahun-tahun Allah dia membisu. Bahkan tidak menampakkan sedikit pun kehadirannya di tengah-tengah sang umat. Seolah-olah umat itu telah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, bayangkan kerinduan orang Israel, kerinduan pemazmur untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu sang pemazmur melukiskannya dengan kata pertama, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, kebanyakan pelukis ketika mengambil objek rusa sebagai objek lukisannya, pasti melukis untuk memanjakan mata orang-orang yang melihat lukisannya. Seekor rusa yang ditaruh di sebuah hutan, rerumputan yang hijau, daun-daun yang rimbun, itu sering kali kita lihat, bukan? Tapi berbeda dengan yang dimaksud oleh pemazmur 42. Seekor rusa bukan yang ada di hutan rimba yang penuh dengan dedaunan yang hijau, rumput yang hijau. Tapi berjalan di tengah-tengah hutan yang kering kerontang karena kemarau panjang. Tidak ada rumput yang hijau, tidak ada bunyi burung yang berkicau, kecuali tanah-tanah kering yang terpetak-petak karena kerontang yang begitu luar biasa membakar daripada hutan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam imajinasi saya, rusa itu berjalan menyeret-nyeret tubuhnya bukan dengan santai. Tetapi dengan kepayahan, menahan haus yang sudah berhari-hari ditahannya, yang membakar tenggorokan dan seluruh jaringan tubuhnya. Yang dia butuhkan cuma satu, air. Dia tahu barangkali inilah akhir daripada kehidupannya, berjuang untuk mencari sungai yang jernih. Dia rindu sungai yang jernih. Setiap kali dia berteriak, air. Saudara, itulah yang mau digambarkan oleh sang pemazmur, keadaan jiwa dia dan orang Israel. Mereka rindu untuk bertemu dengan Allah. Saudara, ratapan kerinduan akan Allah diungkapkan oleh pemazmur lebih jauh dengan berkata, jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Saudara, sekarang sekarat jiwa daripada pemazmur dibandingkan dengan Allah yang hidup, pribadi yang menjadi sumber kehidupan dari segala makhluk di dunia ini, termasuk kehidupan pemazmur dan bangsanya Israel. Tanpa Allah, dia menggambarkan mereka akan binasa. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, ia bertanya kepada Tuhan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, kata bilakah, kapankah? Ini menunjukkan saudara untuk waktu yang sudah begitu lama kerinduan ini ada. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan kau menunjukkan dirimu? Kapan Tuhan pertolonganmu tiba? Kapan Tuhan kami mengalami kebebasan dan pembebasan? Kapan Tuhan? Kapan? Sekarang saudara lihat tidak ada nada klaim di sana. Yang ada adalah memohon kepada Tuhan dengan menangis. Lalu pemazmur melanjutkan lirik-lirik mazmurnya dengan memohon belas kasihan. Di ayat keempat dikatakan demikian. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, di dalam pembuangan, di dalam keterjajahan, tidak heran orang-orang Israel mendapat penghinaan dari orang-orang Babel. Barangkali juga di dalam kepercayaan mereka. Yang mengherankan orang Babel, saudara, orang Israel sudah dikalahkan, itu berarti Allah mereka atau dewa mereka kalah kuat dengan dewa orang-orang Babel. Tapi kok masih mau menanti-nanti Tuhan? Ketika orang Israel, ketika pemazmur coba beriman kepada Allah Yahweh, mereka ditertawakan dan diejek. Di mana Allahmu? Oh saudara, ini menyakitkan sekali.
Karena orang Israel, karena pemazmur tahu Allah Yahweh itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Mereka menjerit dan berkata, Tuhan bertindaklah. Tapi Allah tidak bertindak apa-apa. Cemoohan orang-orang Babel menghancurkan hati mereka, saudara. Bagai anak ayam kehilangan induknya. Mereka mencari-cari perlindungan, tapi Tuhan tidak nampak sedikit pun. Karena itu pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari ia berduka, dirundung kesedihan. Celakanya Allah pergi entah kemana. Saudara, kita bisa memiliki perasaan yang sama dengan pemazmur. Mengalami kepahitan terhadap Allah. Karena ketika kita mengalami persoalan, beliau tidak peduli. Beliau tidak hadir. Di dalam hati kita ada kemarahan. Di dalam hati kita ada kekecewaan, ada kejengkelan, kefrustrasian terhadap beliau. Tapi barangkali kita tidak berani mengungkapkannya dalam doa-doa kita dengan terus terang. Terlebih menceritakan kepada rohaniwan. Barangkali kita dianggap tidak sopan, tidak pantas. Saudara, saya pikir mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan itu wajar saja. Tidak dilarang. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa, jengkel, frustrasi pada Allah dengan bebas kepada Tuhan. Tidak dilarang. Kenapa saya katakan demikian? Bukankah hal yang sama dibuat oleh Daud? Bukan hal yang sama diungkapkan oleh Ayub. Bukan hal yang sama juga diungkapkan oleh Yesus Kristus ketika dia di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Allah panjang sabar, pengasih dan penyayang. Saya percaya saudara-saudara dia bisa merasakan keterpurukan kita. Dia bisa merasakan frustrasi kita. Dia merasakan kesedihan dan kesepian kita. Dia merasakan. Bukan satu yang pantang berdoa kepada Tuhan dan mengungkapkan kekecewaan kita kepada beliau. Sama, pemazmur juga melakukannya, bukan? Berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi? Bilakah kami bisa melihat Engkau? Diungkapkan dengan terus terang. Namun jangan cuma meratap di dalam kesedihan, di dalam kemarahan, di dalam kejengkelan. Pada waktu iman kita mencapai titik nadir, tertinggal di sana. Jangan sampai demikian. Pemazmur memang mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Setelah dia tunjukkan iman yang berada di dalam titik nadir, dia kemudian berbalik, saudara. Seperti engsel sekarang berputar naik ke atas. Dia mengubah nada ratapan itu menjadi nada genderang kemenangan. Inilah yang luar biasa dari Mazmur 42 ini. Saudara, setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk, merasa mengasihani diri, ia memutuskan untuk tidak lagi berlama-lama dalam keadaan demikian. Dia mengarahkan matanya, pandangannya, imannya ke depan. Dan dia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dia beriman di dalam kegelapan bahwa ada Allah di sana. Karena itu dia berkata begini, saudara. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Apa maksudnya? Saudara, bagaimana caranya pemazmur dari keadaan iman yang terpuruk berubah? Seperti seorang yang penuh kemenangan, mengganti nada ritmenya dengan nada genderang kemenangan. Gimana caranya? Saudara, apa yang diperbuat pemazmur menakjubkan. Dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu kehidupannya. Saudara, karena itu dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Bagaimana aku dulu berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Saudara, rupanya pemazmur Bani Korah ini
adalah seorang pemimpin pujian atau WL di zaman sekarang. Tiap kali ada festival di Bait Allah, Yerusalem, saudara, di Bukit Sion, disitulah putra dari Bani Korah ini, saudara, anak dari Bani Korah memimpin orang-orang Israel naik ke bukit menuju Bait Allah di sana. Seolah-olah dia berlomba dengan kepadatan manusia. Ribuan manusia yang ingin masuk ke Bait Allah, ingin menyembah Allah di sana. Dia yang memimpin, dia tidak ingin kalah, saudara. Dia ada di depan, dia memimpin barisan untuk memuji-muji Tuhan. Lalu di Bait Allah itu, siapa yang ada, saudara? Jelas dalam iman Israel ada Allah di sana, di ruang maha suci yang sedang menunggu umat Israel datang, bersekutu, memuji dan menyembah Dia. Oh, mereka kenal Allah itu Allah yang baik, Bapak yang sabar, Bapak yang rindu anak-anaknya datang. Seperti seorang bapak rindu anak-anaknya datang pulang kampung untuk bercengkerama, untuk bersekutu. Saudara-saudara, dia mengenal Bapa itu seperti itu. Tuhan itu seperti itu. Bukan Tuhan yang lari, bukan Tuhan yang meninggalkan, bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli akan nasib umatnya. Tidak. Dia mau mengingat album foto kenangan bersama dengan Allah. Sekarang dia memikirkan kembali memori tentang Tuhan. Tuhan tidak demikian. Dia Tuhan yang baik bagi anak-anaknya. Dia Bapa yang penuh kasih sayang dan punya perhatian. Saudara, mengingat masa-masa manis bersama Tuhan penting bagi pemazmur. Penting bagi Israel. Penting pula bagi engkau dan saya. Khususnya pada saat-saat kita mengalami musibah, mengalami kesulitan hidup, hari depan yang menakutkan. Penting kembali untuk membuka foto album kenangan bersama dengan Tuhan. Di situ kita disadarkan lagi apa yang telah Tuhan buat di dalam hidup kita. Realitas yang pernah kita alami, pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Ini kembali untuk mengingatkan kita, Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, saya punya foto album kenangan yang pertama sejak saya lahir baru. Saya baru menjadi seorang Kristen di umur 20. Satu kali, saudara, setelah dibaptis, kira-kira sebulan setelah dibaptis, saya menempuh ujian negara. Saat itu saya kursus tata buku. Saudara, ketika di tengah jalan, motor yang saya kendarai itu mogok. Saya start sekian lama, tidak mau hidup mesinnya. Saudara, keadaan kota Jakarta saat itu juga sudah panas. Apalagi pakai jaket, saudara. Sudah lepek penuh dengan peluh keringat. Saya lihat jam saya tinggal sekian puluh menit. Tidak mungkin saya bisa tidak terlambat kalau saya mendorong motor saya yang masih keadaan mati. Kalau saya titipkan, saudara, motor saya pada orang tidak dikenal, mungkin hilang. Jadi di tengah-tengah kebingungan, saya duduk di trotoar, saya pandang motor saya, apa yang saya harus lakukan? Saudara, dalam keadaan begitu, ada satu suara di kepala saya. Kamu kan sudah jadi orang Kristen. Katanya Allahmu Bapa yang Maha Kuasa. Ayo doa. Aduh, saudara, saya tahu Allah itu Bapa yang Maha Kuasa. Saya tahu Dia pencipta alam semesta, tapi apa urusannya dengan motor saya yang begitu sepele? Tapi karena tidak punya jalan lain, saya baru lahir baru, saya tidak terlalu mengenal Tuhan itu. Diam-diam saya tutup mata saya masih duduk di trotoar. Lalu saya mulai berdoa dalam hati. Tuhan, motor saya mogok, Tuhan. Saya harus ujian. 15 menit lagi harus sampai di sana. Mau gak Tuhan betulin motor saya? Aduh, saudara, sungguh saya agak ragu doa seperti itu. Bagaimana mungkin sih Tuhan ikut campur dengan urusan motor? Saudara-saudara, tapi setelah berdoa saya bilang amin.
Saya harus mencoba, bukan? Kalau enggak, saya enggak ngerti doa saya dikabulkan enggak. Saya mulai menghampiri motor saya dan menstanternya. Saudara, di starter pertama, motor itu langsung hidup. Saya pegang gasnya, saya tahan di sana, saya naiki, langsung saya masuk gigi 1 dan pergi cepat-cepat. Sampai di tempat ujian, saya tidak terlambat on time. Aduh saudara, saya heran sekali. Barangkali ada di antara kita berkata, Bapak sudah starter, lalu Bapak duduk di trotoar, ya mesinnya udah dingin Pak. Ketika dingin Bapak starter, ya hidup lagi. Mungkin juga. Tapi buat saya enggak begitu logikanya. Logikanya adalah motor itu hidup setelah saya berdoa. Ada tangan Tuhan di sana. Oh saudara, saya cepat-cepat capture momen itu. Saya capture, lalu saya pulang, saya masukkan foto album kenangan. Saya tulis judul di bawahnya, Tuhan itu baik sampai mau menjadi montir motor saya. Saudara, setiap kali saya melihat foto album kenangan yang pertama setelah lahir baru, air mata saya ingin turun. Saat hidup saya mengalami kesulitan, saya ingat foto album kenangan itu. Dan saya tidak bisa sangkal bahwa dia baik. Sekarang sudah 40-an tahun saya mengikut Tuhan. Foto album kenangan saya tebel saudara. Naruhnya juga susah tempatnya di mana. Untung sekarang musim teknologi digital. Jadi tinggal di zip saudara, masuk di file-file sana, singkat sekali. Tapi yang menarik ketika tiap kali membuka foto album kenangan bersama dengan Tuhan. Ada banyak cerita di sana. Ada banyak momentum, ada banyak event di sana. Cuma satu beritanya tetap sama. Allah itu baik bagiku. Saudara, saya ingin mengisahkan foto album kenangan saya. Jarang saya menceritakan ini. Tapi saya ingin menceritakan untuk memperlihatkan saudara betapa baiknya Bapa bagi saya. Pasti juga baik bagi engkau. Agar ketika melihat foto album kenangan ini, engkau tidak berkata Tuhan itu jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lahir dari keluarga tidak Kristen. Ayah saya seorang polisi, kami tinggal di asrama polisi. Mama papa melahirkan 5 anak pria semua. Nah, ini foto pertama saya, saudara. Ketika saya masih kecil, saya tidak tahu saudara ini di pantai mana, Binaria atau Celincing. Bayi yang botak itu namanya Beni Solihin. Nah, saudara yang di sebelah ada pria itu bukan yang di pria itu bukan ayah saya. Itu adalah om, yang paling pinggir kiri itu mama saya. Saya duga papa saya mengambil foto itu. Nah saudara, ketika saya melihat gambar ini, saya tersenyum. Tidak ada seorang pun yang menyangka si botak itu akan jadi apa kelak. Ketika orang menganggap dia cuma bocah, yang tidak tahu arah hidupnya kemana, Allah sudah membentuk dia by design untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, selama bocah itu menjadi bayi, balita, Allah memelihara tanpa seorang pun yang memahami bagaimana pemeliharaan Allah. Termasuk si bayi botak itu. Tapi tangan Allah yang telah merajut di kandungan ibunya. Tangan Allah itu juga yang menata kehidupannya. Nah, ini foto remaja saya, saudara. Ini satu-satunya foto remaja yang masih tertinggal. Sebetulnya ini foto dari rapot, saudara. Karena keluarga kami tidak punya tustel atau kamera. Keluarga sederhana. Keluarga seorang polisi yang berpangkat rendah. Inilah kehidupannya. Nah ini saudara, saya mulai memasuki masa pemuda. Saudara lihat ini, jangan tertawa ya. Agak menghina saya. Nah saudara, foto pemuda ini saya ambil ketika saya berusia kira-kira 15 tahun. Justru saya dikeluarkan dari sekolah, saudara. Karena caturulan pertama saya rapotnya birunya cuma 2. Menggambar dan olahraga.
Saya diberhentikan, saya dikeluarkan. Sejak itu hidup saya lontang-lantung, keluar malam, pulang pagi. Siapa yang bisa menerka bahwa kehidupan remaja yang rusak ini kelak ditangkap oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Orang tua saya tidak akan pernah percaya, kakak adik saya tidak akan pernah percaya, bahkan saya pun tidak percaya. Tapi Tuhan itu baik. Diselamatkan aku orang berdosa yang kotor. Orang berdosa yang tidak layak. Diselamatkan oleh darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Ditebus dan dikasihi. Dan yang lebih heran dipakai menjadi alat kemuliaannya. Usia 30 saya meninggalkan pekerjaan saya, saudara. Bersama dengan keluarga saya datang ke Malang. Menjadi mahasiswa seminari Alkitab Asia Tenggara. Anak saya yang kedua lahir di kota Malang. Oh saudara, betapa Tuhan mengasihi kami dan kami tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah tahu akan jadi apa esok kelak saya dalam pelayanan. Cita-cita saya cuma jadi hamba Tuhan. Siapapun jiwa yang Tuhan beri kami akan layani. Itu hati yang ada. Tidak lebih, tidak kurang. Saudara, setelah selesai dari Malang, saya pelayanan di kota Bandung 5 tahun. Saya diminta menjadi dosen seminari Alkitab Asia Tenggara. Gak pernah kepikir sama sekali. 5 tahun di seminari Alkitab Asia Tenggara, saya diutus belajar ke Calvin Theological Seminary di Amerika. Saudara, saat telah membiayai kami begitu mahalnya. Sampai kalau saya hitung-hitung pada saat itu, 1 bulan uang yang dikirim itu 6 kali gaji dosen saat. Betapa beratnya saat. Tapi saudara tahukah apa yang saat keluarkan bagi kami itu benar-benar minim. Hidup harus irit betul-betul. Tapi kami tidak mau bilang pada saat. Karena betul-betul tidak enak 6 kali gaji rekan-rekan. Bagaimana caranya saudara? Saya harus mencari pekerjaan. Saya rindu untuk menjadi penjaga library. Kerjanya enak, cuma ngecap-ngecap buku saudara. Lalu gajinya lebih besar per hour. Tapi apa yang saya minta tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan mengabulkan dengan cara yang ajaib, yang tak terselami. Apa itu saudara? Saya diterima di bagian cleaning service, membersihkan toilet. Ini bukan saya iseng-iseng memoto sendiri, saudara, tidak. Kebetulan ada teman yang punya tustel lalu memotonya. Ini satu-satunya kenangan kami. Oh saudara, apakah saya merasa dihina oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Tiap kali melihat foto ini saya akan menangis. Karena begitu baiknya Tuhan, jalannya tak terselami. Dia memberikan aku bukan pekerjaan yang baik, yang mewah secara gaji, yang cukupan. Tidak, dia memberikan aku cleaning service. Sehari 4 jam saya bekerja. Untung istri dan anak-anak berkata, "Papa, kami bantu." Sehingga kalau keroyokan membersihkan WC, toilet, vacuum cleaner, saudara, karpet-karpet di sana. 4 jam tinggal jadi 1 jam. Kadang-kadang yang make adalah teman-temanku. Kadang-kadang tidak semua teman manis, pakai WC sembarangan, luber kemana-mana, kotor kemana-mana. Oh saudara, tidak apa-apa. Tuhan membentuk saya untuk melihat kasih setia tangannya tak pernah. Dia meninggalkan aku. Saudara, hari ini kalau saya ke airport, saya ke mall, saya melihat orang yang membersihkan WC. Ada rasa hormat. Aku tahu aku pernah di tempat itu. Bahkan kadangkala saya mengeluarkan dompet saya untuk memberi tips kepada mereka. Oh saudara, bukan perendahan yang Tuhan berikan kepada aku, tapi satu penghormatan. Dia mengingatkan lagi kasih setianya tak pernah meninggalkan aku di segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambar yang terakhir. Saya heran saya diberikan oleh Tuhan bukan cuma untuk menjadi dosen para mahasiswa teologi, tetapi juga satu keistimewaan untuk mendidik para hamba Tuhan di Indonesia dalam bidang preaching, berkhotbah. Saya tidak pernah punya cita apa-apa jadi hamba Tuhan. Ketika saya masuk sekolah tinggi teologi, tujuan saya seperti yang saya katakan, saya ingin menjadi pelayan Tuhan. Apapun.
Saya tidak pernah bermimpi untuk punya ini, punya itu, jadi ini, jadi itu. Tapi Tuhan menempatkan saya untuk melatih para hamba Tuhan. Satu tempat terhormat yang saya sangat-sangat cintai, kasihi pekerjaan ini. Bukan untuk kebanggaannya, tapi sumbangsih di dalamnya begitu besar. Oh saudara, ini foto album kenanganku. Sebagian masih terus terjadi setiap hari. Bagaimana aku di tengah-tengah kesulitan bisa menyangkal Tuhan bahwa Dia kejam, bahwa Dia Allah yang meninggalkan aku. Tidak bisa. Foto album kenangan ini menjadi buktinya. Bukankah hidup saudara juga penuh dengan foto album kenangan? Buka kembali saudara. Engkau berada pada rasa frustrasi, marah, jengkel pada Tuhan yang membiarkan engkau seolah-olah tenggelam di dalam masalahmu sendiri saja. Tidak. Engkau tidak sendiri. Aku tidak omong kosong, buka foto album kenanganmu. Maka tidak ada satu pun kalimat yang cocok kecuali untuk mengatakan Dia baik dan Dia tetap baik. Oh saudara, itulah yang terjadi pada pemazmur. Ketika dia mengingat lagi foto album kenangannya, dia kembali semangat. Dia kembali percaya kepada Tuhan. Dia kembali beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Lalu apa yang terjadi pada pemazmur? Dia mulai menegur jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Selama ini dia terombang-ambing pada jiwanya. Terlalu bermain dengan perasaan, kesulitan, rasa cengeng diri sendiri. Dia melupakan Tuhan sebagai Allah yang dia kenal dengan baik. Ketika pengenalannya kembali, ketika memorinya kembali, ketika imannya kembali, dia menegur jiwanya. Mengapa engkau gelisah? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, di dalam diriku? Lalu dia memproklamirkan kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh saudara, ini genderang kemenangan dari pemazmur. Keterpurukan iman tidak membuat dia berhenti sampai di sana. Ketika dia menyadari Allah tidak demikian, yang terbukti dari foto album kenangan di dalam kehidupannya dan bangsanya, dia berseru lagi kepada Allah, pengharapanku, Engkau adalah Allahku dan penolongku. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh pemazmur kepada engkau dan saya. Di dalam keadaan seperti apapun, yang nampak tidak ada harapan, yang nampak keterpurukan, yang nampak begitu berat dan menyesakkan dada, dan di dalam keadaan apapun yang kau rasakan Allah meninggalkan engkau, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Aku akan berharap lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kembalilah berharap kepada Tuhan. Bunyikan genderang kemenangan. Melangkah lagi bersama dengan Dia. Kita anak-anak yang disayangi Tuhan dan tak pernah ditinggalkan. Kalaupun untuk sementara kita merasakan Allah absen, Dia tetap ada. Dia tetap ada. Dia tetap memegang tanganmu dan tanganku. Tepat pada waktunya, engkau akan memotret apa yang Allah perbuat. Dan kau akan memasukkan satu foto lagi ke album kenanganmu. Dan kau akan menulis judul di bawahnya. Allah itu baik. Dia tak pernah sekali-kali pun meninggalkan aku. Amin. Jiwa kami memang letih dan lesu. Jiwa kami meradang. Jiwa kami lemah. Jiwa kami meratap kepadamu. Tapi foto album kenangan bersama dengan engkau merupakan realitas yang tidak bisa dihapus. Ada banyak momen-momen dalam hidup kami yang telah engkau tunjukkan bahwa engkau Allah yang mengasihi kami. Dan kami melihat kembali itu. Sedari kami dirajut di dalam kandungan ibu kami. Selagi kami menjadi bayi, balita, kanak-kanak, remaja, pemuda sampai hari ini. Ada banyak perbuatan Tuhan yang kami alami. Mengapakah kami harus gentar ketika kami mengalami kesulitan hidup sekarang ini? Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Engkau. Bapa
Bapa yang tahu kebutuhan kami, Bapa yang mengasihi kami lebih besar daripada apapun, sampai Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, bagi kami. Ya Bapa, kalau Tuhan Yesus anak-Mu yang begitu Engkau kasih, Kau korbankan bagi kami, masakan kami meragukan kasih-Mu soal makan, minum, perumahan, pakaian tentang hari esok? Kalau Engkau memelihara burung-burung pipit yang tidak berharga itu, bunga bakung yang sekarang ada besok dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala, masakan kami yang telah ditebus dianggap sepi? Ya Tuhan, bangunkan kembali lagi jiwa kami. Biar kami ingin bersorak-sorai kepadamu, sumber pengharapan kami, Allahku dan penolongku. Terima kasih Bapa, kekuatan datang dari firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau memegang kami, Engkau menetapkan jalan kami. Kami percaya juga Engkau menegakkan iman kami, agar kami terus berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari pada saat ini, kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, Ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
bersama-sama dengan imanmu kita katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar, besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Om jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih tetap dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pendeta Benny Solihin dari Indonesia Preaching Ministry. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan kita di dalam situasi kita hari-hari ini. Dan di dalam setiap ibadah kita, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara online dengan men-scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia, atau Bapak Ibu Saudara jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh informasi tentang ibadah kita Bapak Ibu dapat melihat di media-media sosial yang ada. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum tergabung dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil, kami menghimbau Bapak Ibu dapat bergabung di dalam salah satu kelompok kecil atau kelas meeting kita. Dengan bergabung di dalam kelompok kecil atau kelas meeting, maka kita akan mempunyai saudara seiman yang boleh saling menguatkan, apalagi di musim hari-hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menghafalkan satu ayat Alkitab yang akan memberikan kekuatan bagi kita sepanjang minggu ini. Firman Tuhan akan kita ambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita akan mengulangnya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita mengulangi bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang minggu ini. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini kita dapat melalui hari-hari ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dan kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yen Chủ Yesu基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat yang sudah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu. Stay at home and stay with Jesus. Silakan duduk, saat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.